Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita harapkan dengan kemuliaan yang begitu besar yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala dapat kita maksimalkan sehingga kita dapat menjadi umat-umat yang membanggakan beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Amin, Allahumma amin. Beliau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai panutan dan contoh bagi kehidupan segala umat manusia, terlebih khususnya kepada umatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Benar-benar ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Contoh teladan yang terbaik. Tentunya contoh teladan terbaik bagi orang-orang yang ingin dekat dengan Allah, orang yang ingin mendapatkan ridhonya Allah, dan mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Dan kita sebagai umatnya harus dapat benar-benar meneladani beliau di dalam segala hal, baik itu perbuatan dan perkataan, dari ibadah atau kebiasaan, agar kita dapat dekat dengan beliau di dunia, di barzah, dan di akhirat nantinya. Dengan apa? Tentunya dengan mengamalkan apa yang diperintahkan dari kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kesunahan-kesunahan yang telah disunahkan oleh beliau. Yang mana kesunahan itu dapat menambah pahala kewajiban yang kita lakukan, dan dengannya kita semakin dekat dengan Rasulullah yang nantinya meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam hadis, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Hambaku terus berusaha mendekatkan dirinya kepadaku dengan kesunahan-kesunahan. Kesunahan yang disunahkan dan diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana hamba tersebut nantinya akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Jika mendapatkan cintanya Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga telinganya, akan menjaga pandangannya, akan menjaga lisannya dari segala yang merugikannya, baik di dunia maupun di akhirat. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, au basarahu alladhi yabsuru bih, au yadahu allati yabtishu biha, au rijlahu allati yamshi 'alaiha. Lalu apapun yang diinginkan akan diberi oleh Allah. La in sa'alani la'utiyannah wa la in ista'adzani la'u'idzannah. Jika dia memohon kepadaku, apa yang dia mohon akan aku kasih, dan jika ia meminta perlindungan dariku, akan aku lindungi. Karena itu kita harus mengamalkan sunnah-sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam agar mendapatkan kemuliaan dan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan bisa dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ketika datangnya bulan Ramadan, ada kewajiban berpuasa yang harus kita laksanakan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan oleh Allah kepada umat-umat terdahulu. Begitu juga Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun atas 5 hal, atas 5 pondasi. Di antaranya saumi Ramadan atau saumu Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Lah, orang yang menjalankan puasa di bulan Ramadan ini satu dengan yang lainnya tidak sama. Karena itu ada tingkatan puasa. Ada puasa umum, ada puasa khusus, dan ada puasa khawasil khusus. Dan orang yang menjalankan kesunahan-kesunahan di dalam puasa, dia akan meningkatkan kualitas puasanya dan menggabungkan dirinya dengan orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang banyak dilupakan orang di dalam menjalankan ibadah puasa, padahal memiliki kemuliaan dan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang menjalankan. Akan tetapi orang lupa hanya menjalankan yang diinginkan, yang diharapkan, akan tetapi melupakan kemuliaan keistimewaan yang ada di dalamnya. Padahal kemuliaannya sangat besar, keistimewaannya sangat luar biasa. Hal itu mudah, ringan, akan tetapi hal yang besar yang akan kita dapatkan. Apa itu? Sahur dan berbuka. Sahur dan berbuka ini sama-sama dibutuhkan bagi orang yang berpuasa. Karena dari terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari, mereka tidak makan, tidak minum. Dan mereka terus melakukan aktivitasnya. Yang bekerja tetap bekerja, yang ke pasar tetap ke pasar, sehingga butuh tenaga di dalam menjalankan aktivitasnya, sehingga ia butuh makan dan minum. Kapan mereka makan dan minum? Tentunya waktu sahur dan waktunya berbuka, yaitu ketika terbenamnya matahari. Masalahnya ketika sahur atau ketika berbuka, banyak orang meninggalkan adab-adabnya. Padahal adab yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sahur atau ketika berbuka memiliki kemuliaan yang sangat luar biasa. Demi meraih kemuliaan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi tidak mengajarkan hal yang berat. Nabi tidak mengajarkan hal yang sulit, mudah dan ringan. Akan tetapi sayangnya dari kita melalaikan dan meninggalkan, hanya fokus dengan makanan yang kita makan atau minuman yang kita minum. Padahal apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini sangat baik untuk kesehatan kita, sangat baik untuk fisik kita, dan di dalamnya pahala yang besar yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika kita bersahur, ketika kita berbuka, jangan melupakan adab-adabnya. Sekarang kita bahas tentang sahur. Sahur ini perbuatan dari atau makan yang dilakukan orang yang berpuasa di waktu sahar. Ada waktu masuknya sahur dan ada waktu keluarnya. Dalam arti kapan dikatakan dia bersahur? Dikatakan dia bersahur ketika ia makan dari pertengahan malam sampai dengan terbitnya fajar. Jadi waktunya bersahur antara pertengahan malam dengan terbitnya fajar. Ini waktu sahur.
sebelum pertengahan malam ketika dia makan sekalipun banyak tidak dikatakan dia bersahur. Lah pertengahan malam dihitung dari kapan? Tentunya dihitung dari waktu terbenamnya matahari. Dari waktu terbenamnya matahari dengan terbitnya fajar diambil pertengahannya. Jadi dibagi dua, pertengahan yang kedua itu waktu disunahkan bagi dia bersahur. Lah sahur ini tidak harus kita makan sampai kenyang atau harus makan nasi, tidak. Kesunahan bersahur itu walaupun hanya dengan segelas air. Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya, tasahharu walau jur'atan mimma au kama qala. Katanya Nabi, bersahurlah walaupun hanya dengan segelas air atau seteguk air. Kalau kita nggak minum air, ya kita makan roti atau kurma dan yang lain sebagainya. Intinya isilah perut kita di tengah malam dengan niat bersahur agar mendapatkan kesunahannya. Karena bukan wajib, sunnah. Bahkan sahur ini memiliki kemuliaan dan dianjurkan oleh Rasulullah untuk tidak ditinggalkan sekalipun bagi orang yang sangat kuat fisiknya. Sekalipun dia tidak makan, tidak minum, puasanya kuat, bekerjanya kuat, tapi Nabi memerintahkan bersahur. Kenapa? Karena ada kemuliaan di dalamnya. Di antaranya beliau bersabda, innaha barakatun a'taakumullahu iyyaha fala tada'uha. Sahabat Abu Hurairah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau sahabat Abu Hurairah menceritakan tentang seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sahabat tersebut berkata, aku pernah datang kepada Rasulullah ketika beliau bersahur. Lalu Nabi mengatakan kepadaku, innaha barakatun. Sesungguhnya makan di saat sahur ini adalah keberkahan. Keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Fala tada'uha, maka jangan ditinggalkan. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah karena di dalam sahur ada barokah. Apa keberkahan yang ada di dalam sahur? Ulama memberikan banyak keberkahan atau menghitungnya dengan jumlah yang banyak. Keberkahan yang ada di dalam sahur. Di antaranya pahala didapatkan. Pahala didapatkan bagi yang sahur. Kenapa? Mengamalkan sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ditiadakannya hisab dari makanan yang dimakan saat sahur. Karena apapun yang kita makan, seperti apa yang kita ucapkan, ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antara untuk meniadakan hisab atau pertanggungjawaban di hadapan Allah, yaitu makanan yang dimakan saat sahur. Juga dapat membantu orang yang berpuasa sekalipun ia hanya memakan atau meminum sedikit di saat sahur, memberikan kekuatan yang lebih seperti orang yang makan atau minum dengan banyak. Apalagi dianjurkan dan disunahkan sahur untuk dapat menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa di malam hari. Jadi bukan hanya sekedar sahur, tapi gunakan untuk berdoa kepada Allah walaupun hanya sebatas doa tanpa sholat. Apalagi kalau dengan sholat, memohon kepada Allah di waktu malam, yang mana di waktu malam adalah waktu-waktu yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Lah orang yang bersahur ini akan mendapatkan rahmat dari Allah dan istighfar dari malaikat. Nabi SAW bersabda, Innallaha wa malaikatahu yusalluna alal mutasahirin. Sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan para malaikatnya yusalluna bersolawat. Kepada siapa? Alal mutasahirin, bagi orang-orang yang bersahur. Salawat dari Allah kepada makhluknya, kepada hambanya adalah rahmat. Allah mencurahkan rahmatnya kepada yang bersahur. Adapun salawat daripada para malaikat yaitu istighfar. Para malaikat memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang bersahur. Lah di antara hikmah daripada kesunahan bersahur, yang pertama, membedakan puasa kita dengan puasanya ahlul kitab. Ahlul kitab mereka berpuasa, baik al-Yahud wan Nasara. Yang membedakan puasa kita dengan mereka diantaranya dengan sahur. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur. Perbedaan puasa kita dengan puasanya ahlul kitab yaitu aklatus sahur, makan di waktu sahur atau makan sahur. Itu yang membedakan antara puasa kita dengan puasanya ahlul kitab al-Yahud wan Nasara. Kemudian di antara hikmahnya untuk memberikan kekuatan, walaupun kita sudah kuat, tapi menambah kekuatan yang kita miliki. Karena Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya, Ista'inu bita'amis sahur, bita'amis sahar, ala siyamin nahar, wabil qailula ala qiyamil lail. Carilah bantuan, carilah pertolongan dengan makan sahur untuk puasa di siang dan tidur qailula untuk bangun malam. Lah ketika kita bersahur dianjurkan dan disunahkan untuk mengakhirkannya, mengakhirkan sahur. Lah mengakhirkannya kapan? Sampai kapan? Mengakhirkan itu malam yakok fisyak. Selama di dalam mengakhirkannya ini tidak masuk di dalam waktu yang dia ragu antara terbitnya fajar dan sebelumnya. Dan afdalnya berhentinya kita dari sahur atau dari makan dan minum di waktu sahur ukuran 50 ayat dengan azan. Jadi kalau kita membaca ayat demi ayat 50 ayat baru azan. Nah, ini berarti dari awal membaca sampai selesainya baca 50 ayat, nah, itu ukurannya berapa? Ada yang menghitungnya dengan waktu 15 menit, ada yang menghitungnya dengan waktu 20 menit. Jadi antara 15 sampai 20 menit sebelum azan, hentikan aktivitas yang dapat membatalkan puasa seperti makan dan minum. Jadi sunnah di saat itu sahur. Jadi sahurnya di saat sudah hampir terbit fajar atau berkisar kurang 10-15 menit dari waktu subuh. Jadi bukan masih 1 jam 2 jam dari waktu subuh, akan tetapi sebelum subuh 15 menit kita sudah berhenti dari makan, minum dan yang lain sebagainya. Karena ada di dalam hadis yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitra wa akharus sahur. Dia berada selalu dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Jadi intinya mengakhirkan sahur itu yang baik dan itu dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Jadi sahur kita akhirkan. Adapun berbuka sunnah kita segerakan berbuka.
Lah kapan dikatakan segera berbuka? Segera berbuka itu kalau sudah yakin terbenamnya matahari. Jadi ketika sudah yakin terbenamnya matahari, maka segeralah berbuka. Sambungan daripada hadis yang sebelumnya ya, itu la yazalun nas fi khairin ma'ajjalul fitrah. Selama ia menyegerakan dalam berbuka saat berpuasa, dia selalu berada di dalam kebaikan. Kok bisa mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka itu dalam kebaikan? Karena menyalahi atau tidak mengikuti adat al-Yahud wan Nasara, akan tetapi dia mengamalkan apa yang telah disunnahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena al-Yahud wan Nasara, mereka itu tidak berbuka kecuali bintang-bintang terlihat. Artinya apa? Sudah gelap baru mereka berbuka. Tapi kalau kita dianjurkan oleh Rasul untuk segera berbuka agar tidak menyamahi mereka. Lah berbuka ini ada kesunahan-kesunahan yang sementara ini di daerah kita, di tempat kita banyak ditinggalkan. Yang pertama, doa. Ketika berbuka orang gopo. Dia cepat-cepat untuk minum atau makan. Lupa berdoa. Padahal doa saat berbuka di antara doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana beliau di dalam hadisnya bersabda dari Abdullah bin Amr bin As, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abdullah bin Amr bin As berkata, aku mendengarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lis-shaimi inda fitrihi la da'watan maturat. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa di saat berbukanya memiliki doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun la turaddu da'watuhum. Ada tiga macam orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya as-shaim hatta yuftir. Orang yang berpuasa ketika ia berbuka. Karena itu sangat rugi bagi orang yang berpuasa di saat berbuka ia tidak berdoa. Padahal Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita banyak doa. Sekalipun kita tidak membaca semuanya, minimal ada doa yang kita baca. Karena itu adalah waktu-waktu yang istimewa, waktu-waktu yang diijabah. Nabi SAW memiliki beberapa macam doa yang beliau baca di saat berbuka. Di antaranya dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aftara. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka beliau membaca zahabat dama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah taala. Ada di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka membaca Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW membaca alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani faaftartu. Juga ada dalam riwayat yang lain dikatakan ketika berbuka Allahumma laka sumna wa ala rizkika aftarna fataqabbal minna innaka antas samiul alim. Lah hadis tadi ketika berbuka memiliki doa yang diijabai bagi orang yang berpuasa, sehingga Abdullah bin Amr bin As
ketika beliau berbuka, beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka birahmatikal lati wasi'at kulla syai' antaghfirli. Dan juga ada riwayat yang lain yang memiliki kemuliaan keistimewaan yang sangat luar biasa dari Anas bin Malik. Beliau mendapatkan daripada Nabi SAW. Nabi bersabda, ma min muslimin yasumu fayaqulu inda iftari. Tidaklah seorang muslim berpuasa dan membaca saat berbuka, ya azim, anta ilahi la ilaha ghairuk, ighfir dzambal azim, fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al azim. Apa kemuliaannya? Illa kharaja min dzunubihi kayaumi waladatu ummu. Kecuali dosanya akan rontok, akan habis seperti anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Bahkan Nabi SAW memerintahkan kita untuk mengajarkan kepada anak-anak kita atau saudara-saudara kita, allimuha akibakum fa innaha kalimatun yuhibbuha Allah wa rasuluh. Ajarkanlah kalimat-kalimat ini atau doa ini kepada anak-anak kalian, karena sesungguhnya doa-doa ini dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Lalu di saat berbuka, setelah kita membaca doa, hendaknya kita awali dengan kurma. Bisa kurma atau rutob. Jadi urutannya pertama rutob. Rutob itu kurma yang belum matang. Kalau bahasa mangga itu mampu. Jadi rasanya enak, gak kecut. Itu rutob. Kalau nggak ada rutob, baru ke tamer, kurma yang sudah matang. Kalau nggak ada, air. Dan Nabi SAW selalu mengutamakan rutob. Bahkan Nabi tidak berbuka kecuali dengan rutob. Disebutkan karena Rasulullah SAW yuftir qabla an yusalliya ala rutobat. Nabi SAW tidak sholat maghrib kecuali setelah berbuka dengan beberapa rutob. Minimal 1, sempurnanya 3. Lebih banyak gak apa-apa, disunahkan ganjil 1, 3, 5, 7 dan yang lain sebagainya. Kalau gak menemukan rutob, tidak ada tamar kurma, maka hasawat min ma', minumlah beberapa teguk daripada air. Beberapa teguk daripada air. Kenapa kok disunahkan kurma, tidak ada kurma air? Karena disebutkan memiliki kemuliaan dan keistimewaan yang sangat banyak dan besar. Baik itu untuk lambung dan untuk kesehatan. Karena kalau kita makan kurma itu membuat air liur kita bersih. Kemudian manfaat daripada air liur bersih dapat membunuh kuman yang ada di dalam dan mengganti apa yang tidak kita dapatkan saat puasa, yaitu di waktu siang atau di waktu makan siang. Karena itu dianjurkan untuk kurma kalau nggak ada air, karena ada manfaat di dalam kesehatan kita. Lah, doa berbuka ini dianjurkan dengan segera. Jadi ketika sudah benar-benar yakin terbenamnya matahari alias masuk waktu maghrib, hendaknya segera untuk berbuka. Lah, ini kesunahan dan adab daripada bersahur dan berbuka. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat buat kita semuanya, dan mudah-mudahan dapat kita amalkan di setiap kali kita berpuasa, baik puasa sunnah ataupun puasa wajib, dan dengannya mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya Allah, dan dibebaskan kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wa hadza minni wal afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.